wis mlaku ya berarti. Sudah, Pak. IG, YouTube. IG kita juga kali ini live di Instagram dan juga di YouTube. Oh. Jadi sambil menunggu teman-teman peserta yang hadir satu persatu, ini kita bisa menyapa dulu. Di sini ada Faiz Abda. Halo Faiz. Halo Pak, selamat malam. Oke, malam. Faiz dari mana? Saya dari SMA 2, Madiun. Madiun. Oh, loh. SMA 2 Madiun? Iya. Oh, temannya yang kemarin dapat golden ticket ya? Oh iya. Oh, atau itu kamu? Bukan ya? Bukan, itu teman saya. Oh, oke. Ini Faiz, SBMPTN bagaimana? Kurang beruntung Pak. Beruntung. Oke. Nanti mau ikut UMDes ya, berarti? Iya. Oke, sip. Semangat. Mudah-mudahan nanti ada memberikan banyak manfaat yang kita bahas hari ini. Oke. Amin, terima kasih Pak. Baik, selanjutnya saya sapa lagi ada Aulia Hanifah. Halo. Iya, Pak. Oke, Aulia, dari mana asalnya? Dari Depok, Pak. Depok. Oke, SMA? SMA Albina. Albina. Oh. Aulia kelas 12 ya berarti? Atau sudah lulus? Kelas 12. Kelas 12, oke. Nanti ikut UMDes rencananya? Iya. Oke. Oke, baik. Semoga nanti bisa bermanfaat. Di sini ada apa lagi ya? Agreo Farel. Iya, Pak. Halo, Agreo dari mana asalnya? Dari Bangkalan, Madura. Wah, dekat. Iya. Agreo, Farel atau Agreo nih? Biasanya dipanggil Farel, Pak. Farel, oke. Iya. Agreo kemarin ikut SBM nggak? Ikut. Terus ada hasilnya bagaimana? Nggak keterima. Oh, pilih mana kemarin ya? Kalau jujur, FKG UNED sama FKG UB, Pak. Dua-duanya FKG ya? Iya. Kemudian ini kok hari ini tiba-tiba ikut Dispro? Iya, memang minat ikut ini juga. Oh, jangan-jangan kemarin dipilihkan. Bukan. Oke, berarti ya mungkin minatnya ke sini juga ya. Mudah-mudahan juga yang kali ini bisa dapat ya. Oke, lanjut lagi. Mungkin ada Latifah Naila. Latifah. Halo Latifah. Oke. Kita lanjut lagi. Ada Ahmad Kamaludin. Halo. Halo, Pak. Halo. Oke. Ahmad, asal dari mana? Halo Ahmad. Halo. Ya. Pak. Rata nggak enak sinyalnya di sini, Pak. Oh, di mana memang itu? Ya, halo. Ya, Ahmad. Oke. Agak rusek-rusek ya. Oke, baik. Mungkin kita bisa menyapa juga rekan-rekan ataupun juga ada di menyimak melalui YouTube ya. Jadi kali ini kita akan membahas beberapa tips ya, beberapa trik, beberapa tips, beberapa jurus ampuh gitu ya. Dan juga mungkin bocoran-bocoran mengenai UMDes.
saya bilang bocoran ya, prediksi soal-soal TKA dan soal-soal ujian gambar yang nanti akan kalian hadapi di ujian masuk desain ITS 2022. Telah hadir juga di sini ada Bapak Kepala Departemen dari Desain Produk, Bapak Bambang Krisiono. Selamat malam Pak Bambang, Assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam. Oke, baik. Di kampus itu Pak ya? Iya, masih di kampus. Hebat sekali. Ini juga ada dosen kita, mungkin teman-teman ada yang sudah mengenal, ada Pak Waluyo Hadi. Halo, Pak Yuma. Selamat malam Pak. Di sana pagi Ya. Pak ya? Siang ya? Siang, jam 2. Siang ya. Di kota apa Pak namanya sekarang Pak? Stecin kotanya. Szczecin, Polandia. Iya. Oh, oke. Ini masih siang, masih terang. Kita di sini sudah pakai lampu, itu masih pakai matahari. Ini siangnya sampai jam 10 malam, Pak Yuma. Terang? Maghribnya 10 malam. Hah? Oh, jam 10 malam itu masih merah berarti ya di sana? Iya, malamnya. Maghribnya tuh jam 10 malam, masih terang. Berarti di sana itu masih apa? Belum duhur ya? Ini baru duhur saya, barusan aja. 10 menit yang lalu. Oke. Jam 2. Mataharinya Ya, geser. moga-moga. Oke, Ya. baik. Terima kasih Pak Waluyo untuk support Iya, kehadirannya malam ini. Oke. Jadi hari ini kita akan bahas-bahas banyak ya. Mungkin kita mulai dulu ya, berbincang-bincang dengan Pak Bambang Krisiono. Pak Bambang, mungkin bisa menginfokan Pak, atau mungkin Bapak ingin share screen juga bisa, karena kita saat ini juga live di Zoom, nanti juga tampilannya akan muncul di Instagram dan juga di YouTube. Mungkin mengenai UMDes, gitu, Pak. UMDes itu sebenarnya seperti apa Pak Bambang? Oke, share screen ini kayak gak siap. Oh ya, nggak apa-apa. Iya, gak nyiapkan ini ya. Nggak apa-apa lah, nanti sambil tak cari-cari. Ya, kayaknya memang bagus ya kalau pakai Zoom ini, pakai share screen ya. Bisa. Ya, sambil ngomong mungkin kan bisa lihat-lihat itunya ya, keterangannya gitu ya. Atau mungkin saya bantu Pak, saya yang share screen. Tapi ini adalah materi launching kemarin. Oh, materi launching kemarin. Apa enggak ini? Sebenarnya sih saya ini Pak Yuma ya, jadi mungkin teman-teman yang hadir di sini ya, itu ya ini kan sudah yang kesekian kalinya kali ya membahas tentang desain gitu ya. Jadi artinya mungkin sudah pada ngerti maksudnya ya, pada kenal gitu loh ya. Seperti itu. Nah, ini kan sudah mendekati akhir kan. Jadi pendaftaran ditutup kan tanggal 26 ya. Iya. Kalau nggak salah 26 Juni. Nah, ini kan berarti kurang berapa hari ini? Kurang 3 hari ya. hari. Nah, jadi kita memang sengaja memilih waktunya ini habis pengumuman SB gitu ya. Berarti kan biar jelas yang nggak lolos ya, mungkin ini alternatif menarik gitu kan. Kalau masih ingin kuliah di ITS ya, seperti itu, khususnya di desain produk lah ya, lewat jalur desain, kira-kira kayak itu. Nah, sebenarnya untuk acara ini itu nanti mungkin lebih fokus itu aja Pak, mungkin bahas yang menariknya aja ya, langsung to the point gitu kan. Boleh. Jadi kalau mau masuk kan mesti harus tes kan. Nah, ya karena desain ini memang kalau desain ini kan memang harus tes ya, tesnya apa gitu kan. Nah, itu mungkin yang menarik biar teman-teman ini punya gambaran dan bisa bersiap. Kira-kira kayak gitu sih. To the point aja lah ya. Baik. Jadi itu biar menariknya di situ gitu ya. Kayak gitu. Tapi kalau konsep awal mungkin pertanyaan Pak Yuma tadi ya, konsep awal kenapa ada desain gitu ya. Itu mungkin yang nggak apa-apa lah, diulang sekilas saja ya. Jadi kenapa desain itu ya sebenarnya kita membuka peluang yang seluas-luasnya intinya gitu ya. Untuk bisa masuk di desain ITS gitu ya. Desain ITS itu ada Dispro, ada DKV, ada interior ya, kira-kira gitu.
Tapi kita mungkin nanti khusus yang lebih khusus ke Dispro aja mungkin ya. Kali ini kita bahasnya gitu ya. Seperti itu. Ya karena kalau lewat jalur apa ya Pak, yang tidak desain ya, SKM dan lain-lain itu ya mungkin beberapa prodi yang tadi saya sebut itu apa ya, ada yang mensyaratkan memang tidak semuanya bisa gitu loh Pak Yuma masuk ya, seperti itu. Tapi kalau Dispro memang mestinya juga nggak ada desain pun bisa masuk semua kalau Dispro ya. Maksudnya dari SMA semua jurusan gitu kan bisa ya, IPA, IPS ya. Terus MA juga boleh ya, seperti itu. Dan yang sederajat pokoknya ya. SMK juga bisa gitu Pak ya. Seperti itu. Nah, kalau lewat jalur desain ini malah jelas ya. Jadi artinya semua itu bisa mendaftar desain itu ya. Nggak ada filter-filternya lah. Ya, pokoknya SMA sederajat, berbagai jurusan ya, SMK dan lain-lain boleh ya. Silahkan ikut desain. Nah itu nggak akan fail di administratif ya, seperti itu. Nah yang penting Anda tinggal disiapin kan gitu aja ya, siapin yang baik ya untuk bisa mengerjakan soal-soalnya itu. Kira-kira seperti itu supaya bisa masuk. Ininya kayak gitu Pak. Jadi kita mungkin sedikit ya saya memberi apa ya info gitulah ya. Semoga teman-teman bisa menyiapkan gitu ya adik-adik SMA ini gitu ya. Biar fokus kan kurang 3 hari ya. Itu. Nah, itu kalau Anda fokus ya insya Allah kemungkinan bisa apa ya lebih baik persiapannya dan lebih yakin menghadapi desain gitu ya. Enggak apa ya enggak terlalu gelap gitulah. Gambarannya kan mungkin sudah ada kayak seperti apa. Itu aja Pak mungkin yang kalau dari saya ya, mungkin lebih ke discuss saja lah, waktunya kan terbatas nih, kalau saya cerita nanti malah habis itu ya, mending sampai jam 12 malam Pak ya. Mending discuss saja kan, pengen tahu apa gitu ya, terutama tentang apa sih yang kira-kira akan diteskan itu ya, supaya bisa masuk gitu. Mungkin adik-adik punya gambaran mungkin ya. Nah itu disampaikan ya, apakah benar gambarnya gitu ya, atau kalau ada pertanyaan ya silakan, apa yang harus dipelajari ya, gitu. Oke, silakan, itu aja lah mungkin. Oke, baik, mungkin ini juga pertanyaan Pak ya sebetulnya. Ketika desain tadi itu kan ada 2 tes utama, apalagi kalau misalnya teman-teman di sini SMA memilihnya adalah jurusan desain kedua-duanya. Pilihan pertama maupun pilihan kedua adalah jurusan desain, maka nanti akan mengalami 2 tes, yaitu tes yang pertama adalah tes TPA, kemudian yang kedua nanti teman-teman juga akan mengalami tes ujian menggambar. Mungkin bisa diinfokan Pak gambarannya ya, tes TPA itu seperti apa? Gitu, Pak. Oh ya. Oke ya, jadi seperti sampaikan Pak Yuma tadi ya, jadi kalau ada di SMA ini mendaftar jalur desain gitu ya, seperti itu, dan tidak apa ya memakai istilahnya yang lama-lama gitu ya, SB dan lain-lain nilainya gitu ya, fokus saja ke sini gitu ya. Nah nanti ada tes apa namanya tadi ya, TPA tadi ya, potensial akademik. Nah kayak gitu. Jadi desain itu cukup pakai itu aja ya, nggak pakai tes SKD kemampuan dasar ya, baik sosum maupun apa namanya saintek gitu ya. Jadi cukup mudah sebenarnya ya TPA itu tes potensi akademiknya lah ya, kira-kira seperti itu. Nah untuk tes potensi akademik ini gambarannya ya, mungkin saya kasih kisi-kisinya, tapi mungkin tipikal soalnya kayak apa itu di browsing sendirilah ya, di internet itu banyak gitu ya, seperti itu. Paling nggak ada persiapan, nggak blank sama sekali gitu ya. Jadi TPA-nya itu ada kurang lebih ya, nanti ada tes tentang kemampuan verbal gitu ya, logika verbal. Nah gitu, ayo coba browsing logika verbal itu kayak apa gitu ya, seperti itu. Ini kayak tes bahasa Indonesia lah gitu ya, seperti itu, kayak gitu ya kurang lebih ya. Nah, tapi mungkin spesifiknya ya nanti coba dipelajari ya, banyak lah itu browsing di internet ya, soal verbal itu kayak apa sih. Nah ya artinya kan mungkin sudah siap ya, nggak jauh-jauh dari itu.
kayak gitu. Terus berikutnya itu ada tentang kuantitatif, gitu ya. Istilahnya kayak gitu, TPA ya. Ada kuantitatif ya. Kuantitatif itu ya sama ya, coba di browsing kuantitatif itu kayak apa gitu ya. Tapi bayangannya kuantitatif itu ya kalau sejenis soal-soal matematika kayaknya gitu ya. Tapi matematika yang matematika dasar gitu ya. Jadi nggak terlalu sulit ya, yang seperti matematika yang lebih tinggi lagi gitu ya. Seperti itu, nggak ada sampai kalkulus integral itu nggak ada kayaknya ya. Seperti itu kuantitatif, tapi sama kalau nggak disiapin juga bingung nanti ya. Karena apa? Karena soal itu kan memang waktunya terbatas ya, tes itu harus menjawab dengan cepat. Nah kayak gitu. Tapi terkait tentang kuantitatif ya, matematika dasar itu kayaknya ya. Kalau matematika itu ya. Seperti itu. Nah, coba dicari ya. Kayak soal-soal tentang kuantitatif itu kayak apa gitu ya. Nanti kan ada gambaran ya, seperti itu. Ya, terus berikutnya ada model soal yang tentang logika. Nah, istilahnya kayak gitu ya. Logika. Nah, gitu. Logika ini ya sama kayak tadi ya, coba di browsing ya. Tes logika itu kayak apa gitu. Nanti kan tahu gitu ya. Ya, ini kayaknya lebih ada kasus ya, mungkin kayak gitu ceritanya gitu ya. Ada kasus, ada lain-lain, ada soal cerita dan lain-lain kayak gitu ya. Anda disuruh menjawab ya hubungan antar cerita tadi itu. Ya ini coba di browsing. Ya paling kan sudah menyiapkan ya soal-soal logika itu kayak apa gitu. Seperti itu. Jadi kan lebih terfokus lah kira-kira nanti yang dipelajari ya, seperti itu. Nah, bagian terakhir dari TPA ini ada model soal yang namanya spasial. Ya, logika spasial. Ini yang biasanya cocok ya. Yang karakter ini soal ini cocok ya. Kalau Anda hebat di sini ya biasanya kayaknya cocok ya kalau di Dispro gitu ya. Karena kalau di Dispro ini memang harus mempunyai kemampuan yang baik ya tentang pandang ruang gitu ya. Jadi melihat ruang 3 dimensi itu sangat cepat ya, harus bisa gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, itu latihannya kayak gini ya. Soal-soal spasial gitu ya, logika spasial gitu ya, seperti itu. Ya, di browsing lagi ya, kayak apa sih soal-soal spasial itu? Nah, ini sudah umum kok ya, mesti tahu gitu ya. Ya, jadi ada dua model misalnya ya. Ada yang gambar 2 dimensi gitu ya, ada yang gambar 3 dimensi gitu ya. Ya, yang jelas soal spasial itu tentang gambar gitu ya, seperti itu. Jenisnya banyak ya, makanya di browsing gitu ya, seperti itu. Tapi ada yang model 3 dimensi ya. Ada yang baca juga ya hubungan gambar-gambar 2 dimensi gitu ya. Seperti itu ya. Itu kira-kira Pak Yuma ya. Ya, nanti kalau ada pertanyaan silakan ya, pengen masih tahu, masih nggak ngerti misalnya verbal, kuantitatif ya, logika dan spasial. Nggak apa-apa, silakan gitu ya. Tapi nggak mungkin lah saya ngasih contoh soalnya ya, nanti nggak seru ya. Tapi ya dipelajari sendiri lah ya. Itu browsing banyak, tapi paling nggak kan kisi-kisinya tahu. Kira-kira itu Pak Yuma. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang. Jadi tadi dicatat ya, teman-teman yang hadir di sini. Nanti akan ada tes TPA gitu ya. Kalau tadi kisi-kisinya itu nanti akan ada tes verbal, tes matematika dasar, kemudian tes logika mengenai suatu kasus, dan juga ada logika mengenai spasial 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, mungkin teman-teman yang di sini bisa sambil browsing gitu ya, googling, cari-cari ini contohnya kayak gimana. Kemudian mungkin dari situ ada yang ini kok aneh, benda asing apa ini lah, itu mungkin bisa ditanyakan gitu ya, bisa ditanyakan kalau misal menemukan sesuatu atau ingin bertanya lebih rinci. Nah, monggo, mumpung di sini juga ada Pak Bambang, jadi bisa sambil dibahas bareng-bareng gitu ya. Baik, selanjutnya mungkin ini Pak, tadi tes TPA itu durasinya nanti berapa menit Pak ya, dan ada berapa soal itu tes TPA itu? Kalau kalau pastinya sih belum tahu ya. Ya memang masih rahasia kalau pastinya gitu ya. Oke. Seperti itu. Kalau tapi dari pengalaman ya,
yang lalu-lalu yang namanya tes TPA itu biasanya soalnya banyak, Pak. Oke, banyak. Biasanya soalnya banyak ya. Banyak itu bisa sampai 200 ya, bisa sampai 150 gitu ya. Dengan waktu yang singkat. Oke. Memang gitu, karakter soal TPA itu sebenarnya nggak sulit ya. Dibanding kalau misalnya tes apa ya, saintex gitu ya. Tes SBMPTN gitu ya. Kayak gitu, nggak ada soal fisika, matematika, kimia, IPA gitu ya, blenger ya. Seperti itu. Dibanding itu misalnya ya, atau soal-soal sosum yang panjang itu ya, itu juga bikin pusing. Nah gitu. Soal spesialis ini sebenarnya enggak, ya secara umum enggak terlalu sulit, tapi banyak itu ya, banyak dan harus cepat gitu loh ya. Itu masalahnya ya. Ada masalahnya lain lah, masalahnya itu gitu ya. Waktunya sih kalau tidak salah ya mungkin sekitar 90 menitan mungkin ya. Harus menyelesaikan soal sedemikian banyak gitu. Nah, seperti itu. Memang karakter spasial kayak gitu, TPA itu kayak gitu, Pak. Oke. Cepat-cepatan lah gitu ya. Jadi bisa jadi itu nggak sempat ngulang gitu. Gitu ya. Jadi sekali harus jalan terus. Ya kalau tip-tip ngerjain soal ya normal lah kayak pada umumnya ya. Jadi dicari yang paling mudah ya gitu aja ya. Jadi yang kira-kira kesulitan ditinggal gitu Pak. Ya. Gitu ya. Misal contoh ya, adik-adik ini yakin ya. Saya ini matematikanya jago. Ya misalnya gitu ya. Ya mungkin kuantitatif digarap dulu gitu loh Pak Yoma ya. Oke. Ya kuantitatif digarap dulu yakin. Oke. Ya, yang lain baru menyusul, apalagi yang kira-kira ya merasa hebat. Ada lagi yang mungkin pinter spasial mungkin ya, pandang ruang gitu. Nah itu kalau anak yang memang kuat di situ Pak, itu paling dilihat dari jauh 3 detik itu paling sudah tahu siapanya Pak gitu ya. Tapi yang nggak bisa ya peduli apa ya, dilihat sampai elek ya mungkin susah gitu ya, seperti itu. Nah memang karakter sendiri-sendiri itu ada gitu ya, seperti itu. Ya kalau yang pinter logika ya nggak apa-apa, dimulai logika dulu ya. Soal logika ini memang kadang-kadang menjebak juga gitu ya. Jadi kalau dilihat, dibaca sekali 2 kali mungkin langsung yakin siapanya itu, ya mungkin itu gitu ya. Tapi kalau malah diulang-ulang itu malah ragu gitu. Gitu biasanya. Nah itu malah yang ngabisin waktu gitu ya. Oke, ya jadi itu gambarannya Pak Yoma. Baik. Nah ini ada Agreo, ya. Mungkin Agreo bisa apa yang ditanyakan? Isi mau bertanya perihal yang dikatakan Bapak Bambang tadi mengenai misal kita jago di matematika, jadi kita bisa ngerjain matematika dulu. Jadi sistemnya tuh bukan blocking time kayak SBMPTN ya. Jadi bisa enggak kayaknya. Ya, kalau itu kan harus berurutan ya. Iya, harus berurutan. Kayaknya enggak ini. Saya juga belum tahu pasti ya, tapi kayaknya tidak. Ya, makasih Pak. Ya. Oke, baik. Ada lagi mungkin? Farel, Agreo? Sama mau nanya lagi, kalau di SBMPTN kan sistemnya penilaiannya tuh pakai sistem IRT ya. Terus kalau UM Design ini gimana sistemnya? Kalau ini juga belum dirilis memang ya. Belum dirilis ya memang ya, masih belum ya. Biasanya kan menjelang itu ya, menjelang hari H biasanya gitu ya. Dan ini memang barang baru, belum disebarkan dari awal gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Tapi kayaknya nggak sama dengan apa itu SB gitu ya. Seperti itu ya sistemnya. Mungkin bisa jadi pakai sistem lama kali ya. Betul tambah nilai 4, salah dikurang 1. Bisa jadi kayak gitu. Bisa jadi semodel kayak gitu juga bisa. Ya. Tapi yang jelas kayaknya nggak seperti yang di apa namanya SB itu. Kayaknya nggak ke arah situ kayaknya. Itu aja sih jawabannya ya. Terus ada pertanyaan lagi Pak, satu lagi. Itu mengenai biaya pendaftaran. Saya kan udah lihat-lihat, ada di link juga, baca-baca dari beberapa webnya ITS itu biaya pendaftarannya ada yang mengatakan kalau biaya pendaftaran itu 250, terus juga saya waktu itu baca juga
ada di tabel tuh 400-an. Itu yang benar berapa, Pak? Pak Ima punya slide-nya itu, Pak? Ada. Nah, mungkin nggak apa ditampilkan, Pak, sambil saya bantu jawab. Saya share screen ya. Ya. Oleh tadi siapa yang bertanya namanya? Ageo. Ya. Oke, mungkin seperti ini. Sudah terlihat? Proses. Nah, ini ya, Pak, ya benar ya, slide-nya ya. Kelihatan ya, teman-teman ya, adik-adik semuanya SMA, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, itu jadi ini mungkin yang perlu dipahami ya. Jadi desain itu bagian dari skema SKM gitu loh ya. Jadi kalau Anda lihat mungkin yang kalau tahun lalu lah misalnya ya, jangan ngomong tahun ini kan mungkin bingung ada desain gitu ya. Tahun lalu itu kan masuk ITS kan dari SN ya, SB dan SKMP gitu ya, paham ya mungkin ya, ada 3 pintu kan. Nah gitu. Nah sekarang ini ya desain itu satu rangkaian ya, opsi dari SKM gitu ya, yang terutama yang masuk ke jurusan desain di ITS. Nah kira-kira kayak gitu maksudnya gitu, seperti itu ya. Nah pendaftaran SKM sendiri itu punya tarif 250.000. Nah kayak gitu, ini mungkin by default ya, semuanya ya kalau mau milih jalur SKM ITS itu membayar 250.000. Nah kayak gitu. Nah ada tambahan lagi kan, karena apa? Karena kan kalau kalian nggak milih desain misalnya milih SKM tapi milih jurusan yang lain lah mungkin ya, teknik mesin misalnya ya, apa yang lain gitu, elektro mungkin yang lain kan banyak ya, atau yang lain lah ya, kan itu bisa pakai nilai UTBK kalian gitu ya, seperti itu. Nah yang dipakai seleksi itu bisa pakai nilai UTBK kan. Nah kayak gitu. Kalau kalian pakai nilai UTBK ya mungkin nggak perlu bayar yang bawah-bawah itu gitu ya, cukup 250 ya, kira-kira seperti itu ya. Tapi kalau kalian misalnya daftar di ITS ya, jurusan ya misalnya yang lain ya, bukan dispro ya, mungkin teknik mesin tadi lah kata-kata lagi ya, tapi Anda nggak yakin gitu ya, nggak yakin dengan nilai UTBK karena mungkin nggak keterima kan, yakin lah nilai saya jeblok gitu ya, kan dibuka lagi kan di ITS kan boleh ya, Anda ikut tes lagi ya, kan seperti itu kan, tes kemampuan dasar itu, cuman kalau kemudian kan nggak ada gitu ya, tes kemampuan dasar ya, TPA dan tes kemampuan dasar gitu kan. Kemampuan dasarnya kalau milih mesin ya berarti Saintek kan ya, ada TKD Saintek gitu, kayak gitu ya. Jadi ikut TPA lagi dan TKD Saintek, berarti berapa? 100 ya, setiap tes baru itu membayar 100.000 gitu loh, kira-kira maksudnya ya, selain pendaftaran yang defaultnya tadi SKM gitu ya. Jadi kalau Anda ikut SKM tapi nggak mau tes lagi ya sudah, berarti nggak bayar apa-apa, 250.000 gitu ya. Tapi kalau Anda daftar SKM tapi nggak yakin ya, pengen tes lagi, nah per tes itu bayar 100.000 gitu ya, TPA 100.000. Nah kalau Anda mau teknik mesin berarti kan Saintek ya, tes lagi TKD Saintek gitu ya, seperti itu. Kira-kira kayak gitu. Kalau ngambil jurusan yang sosum ya dia ada TKD sosum nanti di tes itu. Sosum misalnya studi pembangunan mungkin gitu ya, manajemen bisnis. Nah gitu kira-kira ya. Jadi bayarnya kalau masuk mesin ya mungkin berapa itu, 550 tadi itu, kayak gitu ya. Itu kalau tes lagi loh ya, kalau pakai UTBK ya 250 kayak gitu. Nah kalau masuk desain, nah ini yang sebelah ini ya, karena desain itu cukup tesnya itu TPA gitu ya, dan ujian desain ini adalah ujian menggambar itu gitu kan, TPA-nya bayar 100.000, desainnya bayar 100.000, tidak perlu TKD kan gitu, karena tadi sudah saya sampaikan kan, masuk desain nggak perlu TKD, cukup TPA aja, seperti itu ya. Dan nilai
tes gambarnya Om Desain itu, sehingga nilainya 450.000 bayarnya. Kira-kira kayak gitu Pak Yuma, apa sudah jelas? Oke, mungkin saya mau tanya Agreo. Agreo sudah daftarkah atau ingin daftar? Saya belum daftar, Pak. Oke, nanti kalau Agreo daftarnya apa aja pilihannya? Insya Allah sih DKV sama Despro. Oke, berarti karena keduanya adalah prodi desain, berarti Agreo nanti ikut yang saya lingkari ini, gitu ya. Berarti nanti mendaftar SKM-nya, SKM, kemudian ada 2 tes, per tesnya 100.000, jadi nanti Agreo totalnya adalah 450.000 untuk pendaftarannya. Gambarannya gitu ya, Agreo ya. Tapi semisal nanti contoh nih, misal Agreo berpikiran lain gitu, oh ya udah saya mau satunya arsitek, satunya mau masuk Despro gitu ya. Nah, berarti ada non desain ya, ada arsiteknya itu tadi. Berarti Agreo nanti juga ikut yang ini, yang satunya ini. Karena untuk arsitek berarti ada tes saintek, yaitu ini. Gitu. Itu gambarannya Agreo. Iya Pak, terima kasih. Oke, baik. Oke. Selanjutnya ya, mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Mungkin ada yang bertanya di YouTube ataupun di Instagram ya. Silahkan kalian tinggalkan di pertanyaan di kolom tanda tanya itu, atau mungkin di kolom komentar. Nanti akan kami bacakan. Misal ada masih ada waktu, akan kami bacakan. Baik. Berikutnya ya, selain kalau di Desain itu selain tes TKA, nanti juga akan ada tes UMDes. Tes UMDes itu adalah tes gambar. Nah, saya ingin bertanya ke Pak Bambang Tustiono ya, tes gambar Desain dengan tes gambar SBMPTN atau SNMPTN itu sama atau beda, Pak? Ada perbedaan sih. Beda di mana ya Pak ya? Ya kalau SNSB mungkin maksudnya portofolio itu ya. Ya betul. Ngerjain portofolio itu. Nah kalau portofolio kan satu ya, soalnya ada gambar hitam putih ya. Gambar hitam putih itu biasanya gambar suasana itu ya. Hitam putih. Ya itu. Yang satunya kan ada gambar berwarna kan. Ya style life gitu ya, gambar benda langsung kan, gambar buah atau apa itu ya, yang di piring gitu ya. Nah ada 2 kan kalau di SN dan SPY itu gitu. Nah kalau di Desain ya cuma 1 Pak, yang hitam putih aja, yang gambar suasana itu. Gambar suasana saja Pak. Ya warnanya nggak ada gitu. Oke. Kira-kira itu. Nah itu 1. Yang kedua ya mungkin ini, yang kedua itu lebih ke ini ya, mungkin nanti ada sih, nanti akan di apa ya, tapi ya mungkin pas hari H kayaknya. Pas hari H on spot mungkin tahu ya kalau setelah baca soalnya gitu ya. Ada petunjuk ya, jelas lah tadi di situ akan kelihatan jelas gitu ya. Tapi mungkin yang akan kelihatan berbeda itu kayaknya mungkin di sini. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman ya yang pernah ikut ya masuk desain gitu ya, seni rupa dan desain lah di seluruh Indonesia gitu kan sama itu tesnya ya, portonya gitu ya. Mungkin tahu gitu ya. Nah, jadi karakter gambar kalau desain ya dan SN itu apa namanya? Gambar suasananya kan mesti ini ya, banyak arsiran gitu ya. Gitu ya. Banyak arsiran yang semakin ilustratif itu mungkin akan semakin baik nilainya gitu ya. Seperti itu. Nah, terus ya karakternya kuat kalau di situ ya, menonjolkan karakter ya. Suasana, maksudnya karakter itu gambar orang biasanya ya. Gambar orangnya itu kuat sekali gitu ya. Seperti itu. Mungkin justru kalau ikut nggak tahu ya, mungkin ikut bimbingan tes apa mungkin diajari kali malah ya. Seperti itu, kira-kira kayak gitu. Disuruh kayak gitu mungkin ya. Seperti itu ya. Terus angle-nya biasanya antik-antik Pak Yuma gitu ya, gitu
angle-nya semakin antik semakin bagus nilainya mungkin kayak gitu ya gitu. Justru angle-angle yang biasa itu nilainya mungkin biasa ya. Itu kalau karakter itu ya, karakter yang SN sama SP itu tadi ya, kayak gitu. Nah, tapi kalau yang di desain ini ya, tes gambarnya ini mungkin ya ada perbedaan dengan itu. Kayak gitu ya. Ya, jadi teknik arsirnya mungkin nggak terlalu perlu diekspos ya. Kayak gitu ya, seperti itu. Karena kita yang mungkin yang lebih dicari itu apa ya? Proporsi Pak gitu ya. Proporsi itu harus kelihatan jelas ya. Dari soal nanti yang akan dibuat ya sama-sama gambar suasana gitu ya, tapi proporsi ini menjadi penting ya. Jadi misalnya ada gambar orang, mesti ada kayaknya ya. Terus jelas mungkin disebutin gambar berapa orang gitu Pak ya. Nggak boleh lebih lah ya. Ya kalau di SBN, SN kan malah sengaja dibuatnya kan kayak pasar gitu kan ya. Kayak suasana konser dan lain-lain banyak orang gitu ya. Ya tapi kalau ini mungkin nggak perlu kayak gitu ya, mungkin sesuai soal aja lah ya mungkin ya seperti itu ya. Terus ada gambar benda mungkin ya, ada kan cerita gitu, ada ceritanya kan, ada suasananya di mana gitu kan. Nah mesti di sekitarnya itu ada benda, ada lain-lain ya, ada benda produk, ada suasana, nggak ngerti suasananya di mana gitu ya. Jadi kalau misalnya suasananya nanti kayaknya misalnya di sebuah museum gitu ya, mesti ya ada interior museum gitu kan yang perlu digambar ya. Seperti itu. Kalau suasananya di stasiun kereta api misalnya ya ada suasana apa namanya peronnya gitu ya, gedung-gedung bangunan stasiunnya itu, nah kayak gitu. Jadi nah antara orang gitu ya, terus benda-benda produk yang nanti diwajibkan ada gitu ya, ada kursi, ada meja, terserah soalnya nanti apa gitu ya, seperti itu. Dan ada suasana ruangnya itu di mana, nah itu harus terlihat proporsi yang baik gitu Pak Yoma ya. Proporsi itu ya yang baik gitu ya, mungkin ya harus pas gitu ya. Kalau dekat ya seperti apa dengan yang jauh gitu ya, seperti itu ya. Adik-adik mungkin harus ya punya apa ya, tes yang baik di situ. Sekarang mungkin dilihat di rumah gitu ya, Anda berdiri di ruangan interior rumah gitu ya, di ruang tamu mungkin, nah proporsinya dengan kursi yang dekat Anda itu kayak apa gitu ya. Misal di pinggirnya ada tinggi dinding, nah dengan dinding itu kayak apa gitu ya. Ada pintu, nah dengan pintu kayak apa gitu ya, supaya gitu. Jadi biar pas ya, jadi nggak terlalu kecil pintunya, nggak terlalu besar orangnya, nggak terlalu kecil kursinya, kayak gitu ya, misalnya kayak gitu. Nah, supaya terlihat proporsinya gimana caranya gitu kan. Nah, kalau terlalu kuat teknik arsirnya itu bisa hilang kayaknya, seperti itu ya. Nah, makanya di sini mungkin nanti ada petunjuknya. Jadi, kayaknya mungkin garis-garis geometrinya itu harus kuat terlihat. Nah, gitu ya. Jadi garis-garis geometri membentuk bendanya itu malah harus nggak boleh dihilangin, gitu ya, harus tampak. Ini karakternya kayak gitu. Dan itu kan kelihatan nanti ya. Size dan ukuran benda itu akan terlihat jelas kan. Tapi kalau di arsir sampai hilang dan lain-lain ya mungkin susah gitu ya melihat ukuran benda yang sebenarnya gitu ya. Ilustratifnya yang kuat. Ya, itu Pak Yuma. Terus tekniknya Pak. Tekniknya kalau ini itu dibatasi kayaknya. Pakai pensil kayaknya ya. Jadi enggak seperti yang SNSD itu kan macam-macam ya. Pakai spidol dan lain-lain itu boleh kayaknya ya. Pakai pen juga boleh. Kalau yang desain kemungkinan besar hanya pakai pensil. Pensil saja Pak ya berarti. Berbagai ukuran lah ya, tapi pensil. Oh, jenisnya boleh. Boleh boleh yang keras sampai yang lunak ya, gitu. Pensil saja. Ya, 1B, 2B ya, pensil hitam putih. Oh, pensil putih boleh Pak? Bukan ya, pasti hitam. Oh, pensil hitam. Ya. Ya, tekniknya hitam putih maksudnya. Oh, penggambar hitam putih menggunakan pensil hitam. Kemudian pensilnya itu boleh kalau misal mengkombinasikan antara pensil H, 2B, 3B sampai E itu boleh gitu Pak ya? Boleh ya, itu siapin sendiri, dibawa dari rumah hanya gitu ya. Dan kemudian tadi ada juga proporsi gitu ya, mungkin akan lebih ditekankan di proporsinya.
dibandingkan dengan arsiran. Arsiran tetap ada atau bagaimana Pak? Boleh mengarsir? Iya, boleh. Oh, boleh, masih boleh ya? Arisan boleh mengarsir tapi mungkin pakai teknik pensil gitu ya. Jadi pakai ya pensil itu diarsir gitu ya, dicoret-coret. Oh, Nah, bukan misalnya pakai kapas gitu ya. Pensilnya ditaruh di meja terus pakai kapas diusap-usap gitu ya. oh, oke. Nah, itu tidak diharapkan ya. Atau pakai tangan. Ya misalnya pensil dikorek-korek di kertas terus taruh tangannya diusap-usapkan gitu loh Pak ya. Oke. Nah, Jadi hanya yang teknik kayak arsirannya. ya teknik kayak gitu mungkin yang nggak terlalu diinginkan. Ya pakai pensil ya hasil di garis gitu biasa. Ya itu kan mungkin lebih ke nunjukin apa ya, biar gambarnya terlihat 3 dimensi ya kedalamannya ya. Mungkin shadowingnya gitu aja mungkin. Shadow mana yang kira-kira gelap, yang terang mana gitu, biar lebih hidup gambarnya. Tapi nggak perlu diarsir yang ya tadi, yang seperti sampai menghilangkan garisnya gitu ya. Arsir secukupnya Pak ya. Mm-mm. Secukupnya pada bagian. Harus yang hasil yang perkuat gitu aja. Ya memperkuat tampilan 3 dimensi gambar ya nggak perlu seperti ya ilustratif sekali itu nggak perlu. Oke. Kemudian ini katanya nanti A3 Pak ya berarti kertasnya. Iya benar sekali Pak, kertasnya A3. Oh, kertasnya itu bawa sendiri atau disiapkan sendiri atau bagaimana Pak? Kertasnya kayaknya disediakan ini. Disediakan oleh panitia. Nah ini juga yang membedakan dengan SB dan SN. Biasanya kalau SN itu kan difoto kan. Iya. Nah itu kalau ngelihat biasanya itu banyak teman-teman ini yang gambarnya di A4 tuh Pak. Oh, Kertas A4 terus difoto, nah gitu. Jadi kalau adik-adik ini kebiasaan gambar di A4 tuh gambar di kertas A3 mungkin ya nggak ada perbedaan gitu loh ya. Ya pastilah ada perbedaan itu. Nah makanya harus latihan sekarang gitu ya. Langsung gambarnya di kertas A3 gitu. Biar pas ya. A3 Apa ya, itu 2x4 Pak ya? 2x4 ya. 2x4 ya, mungkin teman-teman bisa sambil latihan ya, mulai Gambar A3 itu kan banyak dijual ya. mulai membiasakan diri menggambar di kertas A3 ya. Durasinya berapa lama Pak menggambarnya? Menggambarnya di tempat berarti ya, di waktu tesnya ya Pak? Menggambarnya iya langsung. Jadi kalau tes ini kan kayaknya ya semoga nggak berubah ya. Jadi kan paginya kan TPA ya. Betul. Nah paginya kan garap soal TPA itu yang pakai komputer itu. Nah terus istirahat berapa menit ya, mungkin setengah menit atau setengah jam atau 1 jam gitu ya mungkin ya. Nah itu kemungkinan geser kemungkinan sih kalau di ruangnya itu memungkinkan untuk menggambar ya mungkin tidak perlu berpindah tempat ya, geser di pinggirnya gitu kali. Seperti itu. Tapi kalau ya ini nggak tahu ini teknis pelaksanaan ya. Jadi kalau misalnya di tempat yang nggak mungkin untuk gambar, mungkin nanti sama panitia diarahkan ke tempat tertentu kali Pak gitu ya. Iya. Tapi kayaknya nggak terlalu jauh lah ya untuk pindah tempat dan menggambar di situ. Seperti itu. Berarti mejanya nanti memang meja untuk gambar Pak ya? Iya, meja besar kayaknya. Meja yang cukup lah. Peserta tidak perlu membawa alas ya, hanya bawa alat tulis saja ya? Iya, kira-kira kayak gitu sih. Kayaknya nggak ada alas ya, setahu saya. Mungkin nggak. Tapi kalau ada juga nggak apa-apa, malah lebih bagus. Oke. Jadi durasinya berapa lama Pak nanti menggambar ini? Gambar kalau pastinya sih belum ada gitu ya berapa, tapi kemungkinan sih ya mungkin kurang lebih sekitar berapa lah mungkin ya 2-2 jaman lah mungkin 2-3 lah mungkin. Oh 2-3 jam. Iya, tapi ya? lumayan Cepat ya? Berarti. Ya harus cepat ya gitu. Mungkin ada tips Pak bagaimana cara menggambar dalam 2 jam itu? Oh ya. 2 jam itu. Ya, jadi kan nanti ada kertas buram kayaknya ya. Okay, dikasih ya. Kertas buram. Ya, itu tujuannya untuk mungkin sketching awal gitu ya. Gitu. Nah, itu salah satu tip itu ya. Jadi jangan langsung di kertas gambarnya yang putih itu gitu ya.
Soalnya kalau nanti sudah menggambar terus kurang pas gitu ya, proporsinya itu jadi ragu biasanya menggambar, gitu ya. Diterusin apa enggak gitu, terusin jelek gitu ya, kayak gitu. Nah kalau ada dia sudah siapin di kertas buramnya itu, kira-kira mau apa yang digambar. Nah kita kira-kira kan sudah bisa memprediksi kan, nanti di kertas A3-nya juga akan mungkin proporsinya tidak jauh kan dari kertas buramnya gitu. Jadi dimanfaatkan yang baik kertas buramnya itu ya, jangan dianggurkan ya. Nggak ngurangi waktu itu, daripada nanti langsung ya, tapi nah ini ada yang nggak pas, itu malah ya akan jauh lebih lama selesainya gitu ya. Ya coret-coret sketsa awal di kertas buram itu dipakai, itu satu ya. Nah yang kedua ya harus ini memahami soal dengan cepat Pak Yoma, gitu ya. Karena ya ini harus cepat ya, dan cepat itu maksudnya kayak gini. Kalau soal gambar itu kan ya sebenarnya membaca soal itu bisa cepat lah kayaknya ya. Paling soalnya ya cuman berapa kalimat gitu kan ya, setengah halaman lah paling gitu ya. Nah itu sebenarnya dibaca sekali dua kali itu mungkin sudah tahu sebenarnya itu ya, gitu. Tapi kadang-kadang kan ragu-ragu sendiri ya, ini mau seperti apa gitu ya, ragu-ragu sendiri gitu kan, kayak gitu. Nah akhirnya diulang-ulangi lagi ya, malah bingung nanti gitu ya. Jadi saran saya cukup dibaca sekali dua kali kan itu udah ketemu ya, enggak sulit kok gitu ya. Nah langsung aja diseket gitu ya. Ya kan tadi sudah saya bilang kan, nggak perlu apa ya, angle yang aneh-aneh ya, yang normal aja. Mungkin kalau ada adik di SMA diajari teori apa, gambar perspektif ya. Ya perspektif ada perspektif 1 titik hilang, ada 2 titik hilang gitu kan. Nah, ya itu yang paling umum ya. Kalau 3 titik hilang susah ya. 2 titik hilang atau 1 gitu. Ya, ya normal itu gitu aja mungkin kayaknya ya. Sudut pandangnya ya. Nah yang penting mengcover semua soal gitu aja Pak. Soal itu minta apa yang ada di gambar itu gitu ya. Seperti itu, dan jangan terlalu kecil lah. Yang penting ya, bidang kertas itu harus penuh gitu. Jadi jangan menggambar yang ada di situ terlalu kecil ya. Kalau terlalu kecil nanti kan nggak proporsi juga. Jadi proporsi itu tidak hanya antar bidang ya, antar benda atau yang digambar itu ya, juga terhadap bidang kertasnya gitu. Nah gitu. Itu termasuk ya, benda dengan bidang kertas itu seberapa gitu. Ya. Jadi kalau terlalu kecil itu dengan bidang kertas juga namanya proporsinya nggak bagus ya. Itu mungkin Pak Yoma. Oke, baik. Jadi diupayakan ya teman-teman nanti latihan dulu di kertas buram setelah membaca soal gitu ya, kemudian dicoba kira-kira menggambar ini atau menggambar inilah, itu coba dibuat sketsanya dan nanti sesegera mungkin dipahami dan langsung dituangkan ke kertas A3-nya, dan itu digambar penuh berarti Pak ya, kertas A3 ya. Iya, digambar penuh berarti. Gambar penuh. Memang kuncinya adalah kecepatan dan juga proporsi ya, gitu. Karena tadi yang salah satu yang dititik beratkan adalah proporsi, perbandingan antar objek ya, antar objek dalam gambar. Manusia seberapa besarnya, kursi seberapa besarnya. Kalau misalnya kursinya terlalu besar nanti manusianya jadi kerdil, kalau kursinya terlalu kecil manusianya jadi raksasa gitu. Jadi itu coba teman-teman juga bisa mulai latihan ya, membandingkan dirinya sendiri, mungkin duduk di atas meja, duduk di atas kursi, dan lain sebagainya, mencoba menggambar objek-objek gitu ya. Dan nanti sangat dianjurkan menggunakan garis bantu ya. Bahkan garis bantu ada Pak ya, tetap ada ya garis bantunya nanti. Iya, ya diusahakan kelihatan malah bagus. Oh ya, tidak perlu takut ya. Dan mungkin bisa jadi teman-teman nanti bakal jarang menghapus ya, karena waktunya juga singkat gitu ya, 3 jam 2 jam tadi untuk menggambar A3. Mungkin menggambar saja gitu ya, cepat aja yang penting gitu ya, tapi tetap proporsional gitu. Nah mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang ada di Zoom maupun di Instagram ataupun di live YouTube. Sambil cek-cek ya Pak Bambang. Oke, mungkin ada, mungkin terlewat atau bagaimana.
Oke, ini ada Agreo lagi. Agreo? Permisi untuk mau izin bertanya tentang soal yang diberikan itu, apakah soalnya itu satu untuk semua atau beda-beda tiap anak menerima? Oh. Oke, baik. Bagaimana Pak Bambang? Soalnya itu beda-beda tiap anak. Iya. Soal gambar ya berarti ya? Soal gambar. Iya, ini memang belum dibahas gitu ya. Ini saya juga prediksi ini ya, gitu ya. Tapi kayaknya kalau dalam satu sesi itu mesti sama, gitu. Jadi misalnya sesi hari ini gitu ya, tes gitu, besok gitu. Ya itu sama untuk semua gitu. Persis gitu ya. Nah, tapi nggak ngerti kalau misalnya tesnya 2 hari ya. Nggak ngerti kan mungkin kemungkinan pesertanya banyak Pak Yoma ya. Kan jadwalnya kan tanggal 3 kan desain itu ya. Nah ternyata tanggal 3 itu nggak ngerti banyak sehingga 2 hari ada yang mungkin tanggal 2 sudah dimulai ada mungkin jadi ya. Nah itu kemungkinan kalau harinya berbeda kayaknya berbeda soalnya kayaknya. Oke. Seperti itu. Tapi kalau dalam 1 hari ya sama lah ya. Berarti soalnya sama gitu Pak ya. Berarti ada kemungkinan kita bisa melihat anak sebelah menggambar apa gitu Pak ya, nyontek gitu. Iyalah ya nggak masalah. Oh. Dari dulu kan ya kayak gitu. Okay. Ya, paling jaraknya ya mungkin berapa? 1 meteran mungkin. 1 meter. Ya kelihatan lah. Gambarnya nggak bisa nyontoh lah Pak. Mau dicontoh. Oh, iya. Gitu. Makanya tadi Pak, karena saya katakan ya. Jadi jangan terlalu lama memahami soal gitu loh ya. Iya kan? Langsung action. Nah, soal baca sekali 2 kali action gitu kan. Makanya itu tipnya kan itu. Misalnya kan si A gitu ya, kebingungan kan menerjemahkan soal Pak ya. Terus ngelirik temannya sebelahnya kan. Dia gambar apa gitu. Ya kan bisa dicontoh kan Pak? Iya. Ya sama aja sebenarnya kan. Nyontoh temannya juga bisa tapi kan nggak mungkin sama hasilnya kan. Tergantung tangannya kan, skillnya sendiri. Seperti itu. Jadi misalnya angle-nya sama gitu ya, terus proporsi yang digambar modelnya kayak gitu sama, tapi kan hasilnya bisa beda tuh Pak ya. Bisa Pak. Nah kayak gitu, makanya jangan terlalu rumit-rumit ya membaca soal, dan kalau mau cepat ya langsung action di sketch tas buram, ya gitu ketemu proporsinya, posisi orang di mana, benda ini di mana gitu kan. Kayak apa setting interiornya ya langsung gambar aja gitu ya. Kira-kira kayak gitu Pak. Oke, baik. Ada lagi mungkin? Seperti itu kira-kira ya. Mungkin ada lagi Agreo. Agreo ini semangat sekali ya pertanyaannya. Ya mau daftar ini. Yang tamu kita itu nggak datang Pak? Siapa itu? Iya. Ada. Oke, coba kita cek ya. Gak ono ya. Sepertinya belum hadir. Mungkin ketiduran. Jika tidak tahu. Atau mungkin sudah keterima. Wah, kita positif. Oh iya. Oke, baik. Mungkin ada lagi ya dari teman-teman yang ingin ditanyakan, mumpung ada Pak Bambang di sini, mungkin bisa kasih pencerahan gitu ya. Di titik kita yang semakin malam semakin gelap ini tiba-tiba ada titik terang gitu, mungkin bisa membantu teman-teman untuk memahami nanti soalnya kayak gini toh gitu. Kalau saya ini Pak, dari saya mungkin ada satu soal mungkin yang agak kurang dipahami mungkin untuk teman-teman SMA juga, yaitu spasial itu apa sih Pak? Yang TPA ini ya? Betul, yang TPA. Salah satunya ada tes logika spasial tadi ya. Spasial itu kalau 3 dimensi ya misal ya. Spasial kan ilmu pandang ruang lah Mas aslinya itu ya. Kayak gitulah. Kemampuan kita memprediksi sesuatu ruang 3 dimensi ke dalam bidang 2 dimensi. Nah ini nggak mudah ini Pak. Kalau kita nggak punya kecerdasan di situ itu sulit sekali. Ya, kayak gitu. Nah, kalau contoh soalnya sih mungkin gampangnya gitu ya. Mungkin nanti ada gambar, contoh aja ya, ada gambar kubus gitu ya. Kayak gitu, contoh aja kan. Ya kubusnya itu nggak tahu, mungkin
sisi-sisinya itu dikasih apa ya, pattern mungkin ya, diarsir dikit gitu ya, yang lain diatur sedikit, yang lain diatur sedikit gitu ya, atau mungkin juga apa ya, dicowai gitu Pak, mungkin ya, kubunya dicowai gitu kan. Nah, lebih angel mana Pak, dicowai itu juga macam-macam, manusia yang dicowai, yang ngisor, yang dukur gitu ya. Ya seperti itu, ada yang di sana lah, soalnya ya gitu mungkin. Nah terus pertanyaannya mungkin gampang Pak, di ngeliat nih benda kayak gini tuh tanpa atasnya kayak apa gitu. Nah, misalnya kayak gitu ya. Itu kalau anak nggak punya kemampuan gitu ya harus bingung Pak. Diputer CD kan harus bingung sih. Ya, gitu. Nah, ya sebenarnya kalau kita tahu ya dilihat setengah menit aja udah tahu lah gitu. Kayak punya kemampuan yang baik. Tapi kalau nggak bisa bulok terus ya nggak ketemu Pak. Nah, itu contoh sederhananya kayak gitu mungkin. Nah, bisa juga mungkin ya ini dari atas. Ditanya lagi mungkin itu dari, kalau dari depan itu kayak apa? Itu lah mungkin itu contoh ya. Atau bisa dibalik juga gitu ya. Jadi soalnya dari gambar tampak terus gambar 3 dimensinya itu kayak apa? Bingung lagi itu malahan gitu ya. Nah, seperti itu. Ya. Terus ada juga yang mungkin apa ya? Kayak bukaannya gitu Pak. Kalau di gambar itu dibuat template-nya gitu ya, diurai gitu. Ya, jadi ini kalau dibentuk jadinya 3 dimensi itu kayak apa gitu ya. Ada gambar kayak gambar, kalau di gambar teknik ada proyeksi itu loh Pak, proyeksi ortogonal. Dipecah-pecah ya gitu ya. Nah, kayak gitu, dia kalau disatukan jadi gambarnya 3 dimensinya kayak apa. Oke. Ya, seputar-seputar kayak gitulah mungkin, tapi variasinya banyak. Ya, gitu. Nah, itu kalau 3 dimensi ya. Tapi kalau 2 dimensi itu ya ada banyak istilah ya, seperti itu. Misalnya ada gambar seperti ini satu ya, ada deretan berapa gitu. Nah, ada gambar satu kayak gini, gambar 2 kayak gini. Disuruh terusin, Pak. Ya, kalau di matematika mungkin logika matematika kayak deret hitung gitu ya. Deret hitung, deret ukur gitu ya. Tapi ini deret gambar gitu ya. Kayak gitu ya. Ya, sekuensi namanya. Macam-macam ya. Ya, urutan gambar kayak gitu. Disuruh ngelanjutin gitu ya. Oh. Ini ada gambar bidang 1, bidang 2, ada yang kosong gitu. Nah, yang kosong itu kayak apa? Di 4 ada gambarnya lagi. Nah, ada yang kayak gitu. Ada yang dicerminkan juga biasanya. Jadi ada gambar kayak gini. Nah, itu dicerminkan jadinya kayak apa? Ya nggak ngerti ya bingung itu. Oke, mungkin saya ada objek mungkin bisa bantu ya. Saya ambil dulu sebentar di belakang. Ya, jadi tapi kalau itu di browsing banyak kok Pak. Di contoh-contoh kayak gitu mungkin kalau mau lihat teman-teman ini ya, gambaran itu kayak apa itu banyak ya. Ya, mungkin gambarannya kayak gini ya teman-teman. Ini ada objek persegi. Kalau dari depan seperti ini, dari sampingnya seperti ini, dari atasnya seperti ini, maka ketika teman-teman memproyeksikan secara 3 dimensi, dia harusnya seperti ini. Kecoakan. Depan, samping, atas. Berarti 3 dimensi kayak gini. Nah, itu mungkin ada banyak sekali contoh-contoh di googling. Barusan saya cek juga, jadi seharusnya teman-teman juga mudah-mudahan kebayang gitu ya, spasial itu kayak gimana sih gitu. Karena logika berpikir secara gitu ya, kita membayangkan melihat objek itu dari kanan, dari kiri, dari atas gitu. Mungkin kita coba gitu, dicari gitu. Seperti apa sih ini gitu. Mungkin itu belum pernah beberapa teman-teman belum pernah tahu spasial itu kayak gimana. Jadi seperti itu. Tapi kalau tidak salah itu pernah ada di tes psikologi. Kalau misalnya teman-teman pernah ikut tes psikotes gitu ya, itu pernah ada. Iya, biasanya tes psikologi itu ada yang soal spasial juga. Iya, familiar mungkin nanti. Iya.
Oke, kita sambil menunggu mungkin ada pertanyaan lagi ya dari teman-teman yang lain gitu ya. Mungkin Pak Bambang bisa ini Pak memberikan jurus paling ampuh gitu Pak ya, jurus paling ampuh untuk berhasil lolos gitu ya, terlebih di tes gambar, dan juga tes TKA nanti. Mungkin bisa kasih tahu Pak ya, jurusnya kalau berhasil di tes TKA tadi itu kan Pak Bambang bilang adalah kecepatan ya. Dan yang susah dijawab belakangan, yang mudah dijawab awal gitu. Ada lagi nggak Pak jurus lain Pak? Ya, jadi yang penting kalau tes TPA ini ya, karakter tes TPA itu memang soalnya banyak. Nah, gitu ya. Soalnya banyak, waktunya singkat gitu ya. Dan itu biasanya memang nggak sempat mengulang itu Pak Yoma. Nggak sempat mengulang, waktunya udah habis. Hanya gitu. Saking banyaknya berarti. Iya, karakter, dan itu biasanya memang kayak gitu ya. Tim soalnya itu mendesainnya kayak gitu biasanya. Ya, seperti itu. Ya, jadi sudah tahu, sudah diprediksi lah. Skornya itu kayak yang bisa segini itu luar biasa gitu, biasanya gitu ya. Nah, makanya tadi kan memang harus dicari yang paling mudah, gitu loh Pak. Ya, kayak gitu. Jadi kayaknya nggak sama seperti yang pertanyaan tadi siapa ya, yang kayak tes yang di UTBK gitu ya. Karakternya tes TPA itu nggak sama, nggak seperti itu. Ya, gitu. Jadi jangan berpikir lama-lama ya. Kalau berpikir terlalu lama nanti kehabisan waktu. Nah, itu yang jadi kayak gitu ya. Jangan berpikir berlama-lama ya. Langsung jalan terus, tapi ya memang tadi ya perlu dicari yang paling mudah, yang paling penting. Ya, seperti itu. Ya, jadi yang nggak bisa yang langsung ditinggal. Kira-kira kayak gitu ya. Jangan pikirin terus ya, itu satu. Nah, terus yang kedua ya mungkin tadi Pak, ya memang harus persiapan lah ya. Gitu ya. Kan sudah saya kasih tahu. Jadi kalau persiapan kan mungkin nanti nggak akan kaget loh Pak ya. Ya. Udah langsung masuk atmosfernya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kan di browsing ada lah. Paling nggak kenalan dulu. Kayak apa gitu ya. Sebenarnya kalau nggak mau browsing, pergi ke toko-toko buku itu, cari-cari soal psikotes itu juga mungkin nggak jauh dari itu Pak. Yang disampaikan Pak Yuma tadi. Mirip-mirip kayak gitu Pak. Spasial tadi Pak ya. Ya, yang lain juga sih, yang verbal, logika, itu kan di tes-tes psikotes kan hampir ya kayak gitu Pak. Model tesnya itu rata-rata. Tapi kalau mau browsing ya bisa, kalau nggak mau ya. Jadi memang harus kenalan dulu ya, nah ini biar nggak terlalu kaget. Ya seperti itu. Dan tapi ya yang lain ini Pak ya jangan lupa Pak, memang harus, biasanya kalau tes spasial ya nggak hanya spasial ya, tes desain itu kalau dari tahun ke tahun memang apa ya, kayaknya perlu ekstra energi Pak. Ya tes apa namanya kan itu dilakukan berurutan kan, habis TPA langsung ya tes menggambar itu. Satu hari kan, kira-kira kayak gitu. Nah, karakter tes TPA itu memang menguras energi memang. Itu udah karakter tes TPA itu Pak. Ya, cepat ya, dan biasanya gugup anak yang nggak siap itu. Gitu. Pasti gugup. Ya, ya kan gitu. Karena ngelihat waktunya pas sudah habis kurang banyak, ya gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, dan memang artinya harus benar di-prepare dan ya apa ya, jaga kondisi lah kalau besok mau tes itu, gitu ya. Itu perlu, penting gitu ya. Jadi justru kalau mau tes itu sebenarnya nggak perlu belajar Pak. Belajarnya sehari sebelumnya lah gitu ya. Kalau mau tes tidur aja malamnya gitu. malah jangan melekan ya. Besok mau tes melekan, malah kasus gitu ya. Besoknya ya kondisi nggak fit gitu ya. Seperti itu. Jadi karena kebiasaan teman-teman ini kayak gitu kan. Besok tes belajarnya malamnya baru belajar. Nah, apalagi larut malam, nah, malah kacau gitu ya. Jadi salah itu ya. Mungkin kalau mau belajar ya sebelumnya gitu ya. Sehari sebelumnya itu yang baik, malamnya itu istirahat gitu Pak. Ya. Itu enggak semua tahu loh kayak gitu ya. Jadi besok bisa energinya ya, konsentrasinya bisa baik. Nah, seperti itu.
Soalnya kalau TPA capek ya, kondisi TPA capek karena tadi karakter kayak gitu, terus disuruh menggambar, Pak, Iya. malah hancur, Pak, gitu ya. Gambar ini juga sama ya, perlu ekstra energi soalnya gitu ya. Seperti itu. Gambar itu harus fokus kan, ya fokus dan serius. Nggak bisa gambar nyantai, itu nggak bisa. Gambar santai, narik garis, karo laya-laya ya nggak akan jadi kan ya. Harus fokus, apalagi tadi waktunya kan memang nggak banyak ya. Gitu. Jadi kalau gambar normal A3 itu kan mungkin ya, saya tanya beberapa temen yang lolos Pak kemarin yang verifikasi itu, Iya. itu dia gambar tuh berhari-hari Pak, Porto itu, Oke. besok berminggu-minggu nyiapinnya gitu. Gitu kan. Ini berapa lama ngerjain, saya tanya. Ada yang 2 minggu, ada yang 1 minggu, bahkan ada yang lebih gitu ya. Cicil Pak gambarnya gitu. Makanya kan mungkin bagus tapi lama gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau ini kan dibatasi ya. Yang gambar ya tadi sekitar 3 jam mungkinan kurang lebih ya. Nah itu gambar A3 ya, itu logikanya nggak bisa gambar yang bagus sekali gitu ya, kayak misalnya Porto SB yang bagus itu mungkin nggak akan tercapai gitu ya. Seperti itu dengan waktu segitu ya. Nah itu apalagi gambarnya tadi ya santai terus awalnya nggak fit, itu ya malah nggak mari Pak ya. Jadi memang harus disiapin malamnya istirahat, penting itu ya. Ya itu salah satu tipnya sih mungkin itu Pak. Kalau enggak ya ini bikin malah kacau nanti di hari H gitu ya. Kalau tip yang lain tadi kan sudah ya. Seperti itu. Tambahnya aja lah itu. Oke, Pak Yoma. seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika kalian akan menghadapi, ya kalau sah, hadap. Oh, mungkin bocor. Bentar, ya. Saya izin mute ya. Oke, baik. Itu tadi ya, berarti untuk teman-teman nanti yang akan menghadapi tes UMDAS di tanggal 3 Juli, ya, tanggal 3 Juli. Jadi kalian harus mempersiapkan fisik ya, biar seger gitu, istirahat yang cukup, jangan lupa sarapan, ya. Fondasi itu, jangan lupa sarapan, fisiknya istirahat yang cukup, mentalnya dijaga supaya tidak stres, agar nanti ketika menghadapi ujiannya itu bisa relax, bisa fokus, bisa ya on the point gitu ya. Jadi tidak bengong, tidak tiba-tiba ngantuk gitu ya. Jadi harus fokus gitu ya. Dari jam 7 sampai jam 12 itu kalian harus bisa menjaga kondisi badan agar bisa mengerjakan soalnya dengan baik. Baik, mungkin sebelum kita akhiri Pak Bambang ya, mungkin kami beri kesempatan lagi mungkin pada teman-teman di sini yang hadir di Zoom, kalau ingin bertanya atau ingin menunjukkan sesuatu dipersilahkan, atau mungkin bertanya perihal dengan nanti gambaran-gambaran tes UMDAS itu seperti apa, atau minta tips atau minta kunci jawaban. Nggak ada Pak ya kunci jawaban pasti. Nggak oleh pasti. Minta sesuatu gitu ya, saran atau apa begitu, silahkan ya, nggak apa-apa kalau ada, mumpung masih ada waktu. Kita sambil tunggu. Oke, ada yang raise hand. Gimana? Agrio lagi, ya. Agrio bagaimana? Mohon maaf sebelumnya, mau bertanya lagi. Saya kepo mengenai persentase keterimanya itu, kalau boleh tahu berapa ya? Persentase keterima ya. Ini maksudnya apa ini? Keketatan gitu mungkin ya? Iya, ketetatan. Agrio dari mana dah? Dari SMA mana? SMA 1 Bangkalan. Oh, Bangkalan ya.
Itu memang berminat ya masuk Dispro. DKV dan Despro. Oh, DKV dan Dispro. Ya, desain lah ya. Gitu ya. Nah, ini pilihan satunya DKV kira-kira. Insya Allah gitu. Oh, pilihan duanya Dispro gitu ya. Iya. Ya, ini agak berbeda ya. Kalau tanya keketatan lo ya. Keketatannya agak berbeda. Jadi tapi ya ini untuk kondisi saat nanti kita nggak tahu kan, masih buta semua gitu ya. Seperti itu. Tapi maksudnya kalau mengacu tahun sebelumnya sih ada gitu ya. Cuman itu kalau kita lihat ya prakteknya juga nggak bisa jadi patokan gitu ya. Tapi mungkin jadi gambaran aja bisa gitu ya. Jadi kalau keketatan SKM ya, jalur SKM kan sebenarnya kemitraan mandiri itu, karena kemitraan dan mandiri di ITS sendiri kan punya karakter yang khas gitu ya, terutama tentang pembiayaan. Mungkin sudah tahu ya, sampai agri ini ya. Jadi kalau keterima itu bayar UKT berapa gitu ya, ada SPI-nya berapa gitu ya, sudah tahu ya kira-kira ya, agri. Iya. Nah itu kan dalam tanda petik mungkin jalur yang paling mahal kan di ITS ya, dibanding SN dan SB. Nah kayak gitu. Nah dari situ sendiri itu sebenarnya kan sudah menjadi apa ya, filter kan gitu ya, seleksi tersendiri gitu ya, seleksi alam lah ya gitu ya, bener ya. Jadi kalau sudah bisa mengukur diri lah yang mau daftar gitu ya. Jadi kira-kira mampu nggak ya membayar biaya itu. Nah kira-kira kayak gitu ya, itu sebenarnya sudah seleksi gitu ya. Itu artinya apa? Kalau jalur SKM ini memang keketatannya nggak seketat ya jalur SN dan SB gitu ya, seperti itu ya, kayak gitu. Kalau di Dispro sendiri ya, kalau di KV saya kurang tahu ya. Kalau di Dispro sendiri itu SN SB itu mungkin hampir sama ya. Kalau di Dispro katakannya mungkin ya sekitar ya 1:10, 1 sampai 12 gitu ya, mungkin 13 gitu. Ya medium intinya kalau di ITS ya, nggak sampai 1:20 ya, 1:25 kayak yang paling ramai ya mungkin di mana, di informatika mungkin ya, sistem informasi gitu ya, mungkin yang banyak peminatnya. Nah di Dispro mungkin medium saya ya lumayan kalau SN dan SB sekitar 1:12-an lah, kira-kira kayak gitu. Nah tapi kalau di SKM ini ya, nah desain ini kan jalur SKM ya, kemitraan dan mandiri tadi, dengan biaya yang seperti itu ya, yang paling mahal ya, mungkin ya dibanding SN dan SB gitu ya. Nah itu sudah menjadi filter tersendiri. Artinya katanya turun ya kayak gitu ya. Kalau mengacu 2 tahun yang lalu ya, katanya Dispro ini ya masih longgar gitu ya. Jadi potensi kalian kalau mendaftar itu sebenarnya keterimanya sangat besar gitu ya. Di Dispro kalau ngacu 2 tahun lalu mungkin sekitar 1:2 saja ya. Gitu kan ya. Nggak terlalu sulit ya. Padahal kotanya kan mungkin sudah lihat ya di websitenya ITS. Kota Dispro untuk jalur SKM mendesain kan sekitar berapa? 48 kan ya. Gitu. 48 mahasiswa ya yang diterima ya gitu ya. Berarti kalau ngelihat itu 2 tahun yang lalu kan cuma berapa gitu ya. Katakanlah 50 lah mungkin ya, paling biar gampang hitungnya ya. Paling yang daftar kalau sekitar 100-an berarti ya, gitu ya. 100-an, 110, 120 gitu kan, ya sangat longgar berarti ya, seperti itu. Itu kalau di Dispro ya gitu. Tapi kalau di DKV mungkin interior ya saya nggak tahu pastinya gitu ya, berapa gitu ya, seperti itu. Itu bisa kamu cek sendiri, saya mungkin di websitenya apa ya ITS itu ada itu prediksi itu ya, yang tahun lalu berapa mendaftar, yang terima berapa, itu kan bisa Anda simpulkan sendiri ya. Tapi kalau yang di Dispro kayak gitu kira-kira ya, saya tahu ya kalau yang di Dispro ya, jadi katanya masih rendah sebenarnya, nggak terlalu tinggi gitu ya. Jadi peluangnya kalau memang minat itu besar gitu ya, kayak gitu. Nah ini juga mungkin masukan juga ya bagi teman-teman ya gitu ya, kayak gitu ya.
Ya, jadi pilihan itu adalah sebuah prioritas. Ya, mungkin ini teman-teman belum tahu juga ya, gitu ya. Jadi Anda kan disuruh milih 2 pilihan kan. Nah, pilihan itu prioritas gitu ya, kayak gitu. Ya, jadi kalau Anda memilih pilihan 1 Dispro ya itu menjadi prioritas artinya ya. Kalau Anda DKV pilihan 1 ya DKV itu prioritas kayak gitu ya. Seperti itu. Ya. Artinya apa? Anda kemungkinan besar itu akan ya masuknya ke situ. Ya. Hampir jarang meskipun ada gitu ya yang masuk dari pilihan kedua gitu ya. Hampir jarang tapi ada ya. Karena apa? Karena kuotanya sudah dihabisin yang pilihan 1 semua gitu. Kayak gitu ya. Seperti itu. Biasanya seperti itu. Ini juga mungkin menjadi tip adik-adik semua ya. Kalau memilih prodi gitu ya. Jadi Anda yakinnya di mana gitu ya. Gitu ya. Nggak usah ragu-ragu, nggak usah gambling gitu ya. Kalau Anda memang yakinnya di Dispro ya pasang pilihan 1. Nah, kayak gitu. Kalau yakinnya di yang lain ya pasang itu yang pilihan 1 gitu ya. Seperti itu. Kira-kira seperti itu ya jawabannya, mungkin sudah jelas mungkin Mas Agrio ya. Iya Pak, makasih. Oke, baik. Mungkin tadi pertanyaannya sekaligus menutup bincang kita malam ini, ya Pak Bambang. Karena ya, Mas. Waktunya juga sudah semakin larut. Iya, sudah cukup lah. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ya. Langsung saja menghubungi DM Instagram @dispro.its gitu. Juga bisa menyimak informasi-informasi terkini mengenai UMDes Sains 2022 itu di ITS_Grafis, jadi dari Fakultas FDKBD, Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital. Jadi bisa cek di situ juga, bisa cek juga di Instagramnya @dispro.its. Oke, kalau begitu mungkin ini ada Pak Waluyo. Pak Waluyo mungkin masih bergabung dengan kami, Pak. Loh, ya Pak Yoma. Oke, Pak Waluyo. Saya nyimak aja Pak Yoma. Oh, menyimak aja. Oke, siap. Oke, Nanti baik. intinya gini, saya kan ada YouTube juga, barangkali nanti diperlukan bisa saya bantu share, atau juga barangkali ada pertanyaan nanti akan saya lempar ke panitia gitu, seperti biasa ya. Baik, mungkin bisa saling berkontakan Pak ya. Ya, oke. Makasih sudah dikasih itu waktu. Baik, terima kasih. Jadi Sama-sama. baik, terima kasih semuanya yang sudah hadir di sini. Kalau dari Zoom kita ada Latifah, Alfian, kemudian ada Faiz, Akmal Kalosareta, Agrio Farel, Naina, dan ada S. Jadi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan juga ada Pak Bambang Kristiono, dan Pak Waluyo Hadi, Bu Irna Hatindria, dan Ahmad Faisal. Terima kasih sudah mendampingi sampai akhir acara ini. Semoga nanti teman-teman yang ada di sini bisa keterima di jurusan-jurusan yang diinginkan, didam-damkan, dan mungkin apa yang kita bawakan pada malam ini dapat membawakan pencerahan bagi teman-teman sekalian. Oke, tetap semangat semuanya. Semoga sukses. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.